Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kita masuk dalam minggu, yaitu minggu sebelum hari Natal. Ya, di mana banyak orang merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Ya, kita tidak perlu memperdebatkan apakah itu benar-benar hari Natal atau itu benar-benar hari yang Yesus Kristus lahir. Ya, tetapi minggu ini saya ingin berfokus kepada satu firman yang memberitahukan makna daripada hari Natal itu. Ya. Kenapa hari Natal itu terjadi? Kenapa hari kelahiran Yesus Kristus itu begitu penting bagi orang yang percaya? Ya, dan seringkali kita lupa di tengah kesibukan kita, ya, di tengah persiapan untuk hadiah, persiapan untuk makan, persiapan untuk bertemu bersama-sama, ya, berfellowship bersama-sama. Di tengah kesibukan ini, ya, kita harus belajar apa itu sebetulnya hari Natal. Apa maknanya? Kenapa itu begitu penting bagi orang yang percaya? Nah, dalam minggu ini saya ingin berfokus kepada firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dan saya akan baca kedua ayatnya pada hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan yang diambil di Yohanes pasal yang ketiga ini. Ya, dan hari ini saya ingin berfokus kepada hal yang pertama. Ya, ada 5 hal yang saya menemukan di dalam 2 ayat ini. Dan setiap hari saya ingin membahas salah satunya. Nah, yang pertama dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kita harus diingatkan kembali. Yang pertama, bahwa Anda dan saya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita di dalam rahim ibu. Ya. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah bentuk kita menjadi manusia yang sempurna. Ya. Walaupun kita menjadi orang yang berdosa dan sebagainya, itu semua karena pilihan yang kita ambil. Nah, kita sadar bahwa kasih Allah itu begitu besar. Dia tidak ingin melihat siapapun binasa. Kita bisa buktikan itu daripada waktu Nuh. Batra Nuh dibuat, ya, bukan diciptakan, dibuat oleh Nuh, ya. Karena Tuhan berkata, Nuh, saya ini kelihatannya manusia semakin jahat. Ya, dan katanya kira-kira pada saat itu ada 1 juta orang yang hidup. Ya, manusia penuh kejahatan. Ya, mereka tidak peduli, mereka cuma pikirkan dirinya sendiri. Ya, firman Tuhan juga berkata seperti pada zaman Nuh, demikianlah pada akhirnya. Jadi kita dapat belajar dari kehidupan Nuh. Ya, bahwa di zaman Nuh orang sudah tidak peduli dengan Tuhan. Di mana banyak orang menjadi jauh daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk benar-benar kembali kepada Tuhan. Benar-benar kembali merenungkan firman-Nya. Benar-benar belajar daripada contoh yang diberikan. Nah, di tengah situasi seperti itu, Tuhan tetap mengasihi manusia. Tapi manusia nggak mengasihi Tuhan. Bahkan manusia itu menolak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Erba diutus oleh Allah. Ya, banyak orang bilang Tuhan tidak pernah kirim yang enggak. Siapa yang bilang?
Ya, dari manakah erba itu? Dari manakah hujan deras itu? Ya, kalau bukan dari Tuhan, dari mana? Nah, ini yang kita harus renungkan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus disadarkan kembali bahwa Tuhan itu sangat amat mengasihi Anda dan saya. Ya, dan di ceritanya Nuh, apa yang terjadi? Hanya Nuh, istri Nuh, ketika anak laki-laki, ketika mantu, ya, 8 orang dapat masuk di dalam Batra untuk diselamatkan. Ya, Anda mungkin berkata, bagaimana dengan 1 juta? Well, mereka memilih untuk tidak menerima Allah. Untuk tidak berfellowship, untuk tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini banyak situasinya sama. Di mana orang benar-benar menolak Allah Bapa di surga. Menolak Yesus Kristus, menolak Roh Kudus. Dan ini kita harus hati-hati. Ya, Allah tetap mengasihi Anda dan saya. Cuma karena kita telah memilih untuk menolak Dia, Dia tidak akan memaksa kita untuk diselamatkan. Kita dapat melihat kepada Lot, ya, seperti pada zaman Lot, demikianlah pada akhirnya apa yang terjadi. Ya, Lot, istri dan 2 anak diselamatkan. Tapi ternyata istrinya Lot tidak mau. Ya, Tuhan tidak akan maksa Anda untuk diselamatkan. Tuhan tidak akan maksa Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak akan maksa. Tuhan memberikan kehendak bebas. Ini yang kita harus sadar. Ya, kita harus percaya, kita harus mengerti dengan dalam sekali. Bahwa kalau ada paksaan, itu dari iblis. Itu udah jelas dalam firman Tuhan. Tuhan tidak pernah maksa. Dia kasih kehendak bebas. Makanya dia mengasihi Anda dan saya sedemikian rupa bahwa dia kasih kesempatan demi kesempatan demi kesempatan demi kesempatan untuk kita berbalik kepadanya. Untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di zaman sekarang. Soalnya nanti pada kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, dia tidak datang lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan datang sebagai penghakim. Dan dia akan menghakimi kita. Ya, dia akan membawa hadiah bagi mereka yang taat, tunduk, mengikuti dia terus-menerus. Tapi dia juga membawa penghakiman, yaitu kematian yang kekal. Ya, dia tidak ingin melihat satu orang pun binasa. Dan kita akan bahas nanti pada hari yang keberapa saya lupa. Nah, inilah satu tantangan untuk Anda dan saya. Apakah kita benar-benar sadar bahwa Allah itu mengasihi kita? Dan Anda mungkin berkata, wah, kenapa orang menghancurkan orang? Ya, itu bukan Allah yang mengasihi. Dengar baik-baik. Allah mengasihi engkau. Tapi Allah benci dosa. Kita nggak bisa dua-duanya. Kita nggak bisa dan mengasihi Tuhan dan mengasihi dosa. Ya, yang harus ambil keputusan adalah Anda dan saya. Apakah kita benar-benar mau bebas di dalam dosa, bebas dari dosa, atau kita mau tetap hidup di dalam dosa? Pilihan ada di tangan kita. Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap respect keputusan yang kita ambil. Ya, walaupun setan nggak begitu. Setan Allah maksa terus. Tapi Tuhan itu respect kehendak kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga respect terhadap Tuhan yang berhak untuk membawa kita kepada kematian kekal. Itu haknya Tuhan. Makanya, mari kita sadar bahwa Tuhan itu sungguh sangat amat mengasihi Anda dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya Tuhan. Dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara yang ajaib, dahsyat, mulia, luar biasa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, di hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, selidiki hati kami. Seberapa jauh kami sungguh mengasihi Engkau dibanding dengan Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami tanpa batasnya. Engkau mengasihi kami karena itu adalah sikap daripada Engkau. Tetapi seringkali kita menolak Engkau. Untuk itu Bapa, biar hari ini kita tetap merenungkan kehidupan kita di dalam Engkau. Seberapa jauh kita sungguh-sungguh di dalam Engkau. Biar Engkau berkarya dalam hati kita melalui Roh Kudus Tuhan. Ungkapkan rahasiamu. Ungkapkan sikap kami, seberapa jauh kita sungguh berada di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba renungkan lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk Anda, termasuk saya. Kita termasuk di dalam dunia. Nah, apakah kita juga mengasihi Dia? Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Senin. Selamat menikmati hari ini. Ya, dan sampai besok. Shalom.